Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Saprida Rai Utomo. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Syekh Abdurrauf As-Singkili. Nah, saya sendiri berasal dari jurusan PAI. Di materi kali ini, saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah komputer, apa saja komponen sistem komputer, dan apa-apa saja fungsi komputer. Nah, untuk sebelumnya nih, teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di video saya kali ini. Baik, kita akan memulai materi kali ini ya. Sejarah komputer. Komputer merupakan seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data, baik berupa teks, visual, ataupun audio, serta dapat membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Nah, sejarah komputer ada 5 generasi. Yang pertama, ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, serta generasi kelima. Nah, generasi pertama ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, sejarah komputer generasi pertama dimulai sejak 1946 sampai 1956. Ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Nah, ada juga UNIVAC atau Universal Automatic Computer. UNIVAC merupakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Nah, ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, ia menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube sebagai sirkuitnya. Yang kedua, ukuran fisik komputer besar sehingga ia memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang sangat besar. Yang ketiga, ia memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum. Yang keempat, ia hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin. Nah, untuk generasi kedua dimulai sejak 1960-an. Nah, pada tahun ini ditemukannya transistor. Penemuan transistor ini juga mempengaruhi perkembangan komputer. Transisi menggantikan tube vakum di televisi, radio, serta komputer. Nah, ciri-ciri komputer generasi kedua, yang pertama, sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Untuk yang kedua, transistor dikembangkan di Bell Laboratories tahun 1947. Yang ketiga, cirinya ia lebih kecil, tapi dapat cepat diandalkan, serta lebih hemat energi dibanding generasi komputer pertama. Yang keempat, ia menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Nah, selanjutnya generasi ketiga. Generasi ketiga ini ditandai dengan munculnya IC. IC atau Integrated Circuit yang menggantikan peran transistor. Diciptakannya IC ya karena transistor menghasilkan panas yang sangat besar, dan hal itu juga dapat merusak bagian internal komputer. Nah, contoh komputernya ada IBM S-360, ada GE600 dan GE235 serta NCR Century. Nah, pada generasi keempat, setelah IC muncul, pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu dengan mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektroniknya. Pada tahun 1981, di generasi keempat ini, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, di kantor, di sekolah.
Nah, contoh komputernya ada IBM 370, ada Apple 1, ada Apple 2, dan juga Physical Altair. Nah, ciri komputer generasi keempat ini, yang pertama, mulai dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel 8080. Yang kedua, mulai digunakannya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC. Nah, pada generasi ini ya, sebagian besar komputer telah menggunakan sistem dengan konsep GUI atau Graphical User Interface seperti Microsoft Windows. Nah, Microsoft Windows ini juga buatan Microsoft Corp. Selanjutnya ya, generasi 5. Generasi kelima nih, komputer generasi kelima dikembangkan sejak tahun 1985. Contoh komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000. Nah, walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, tapi komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan dapat meniru nalar manusia. Ciri komputer utama pada generasi ini diantaranya, yang pertama, di Jepang telah didirikan ICOT atau Institute for New Computer Technology untuk mengembangkan komputer generasi kelima, yaitu ia menciptakan komputer yang sangat powerful dan intelijen. Nah, yang kedua, dikembangkannya sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia, seperti dengan natural language ya, bahasa sehari-hari. Nah, kita beralih pada sistem komputer. Sistem komputer merupakan suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat melakukan tugas tertentu, dapat menerima input, memproses, serta menyimpan, menyediakan input dalam bentuk informasi yang telah diinstruksi oleh pengguna. Nah, apa-apa aja sih komponen sistem komputer? Komponennya dibagi 3, yaitu ada hardware atau perangkat keras, ada software, perangkat lunak, serta brainware. Nah, selanjutnya komponen komputer nih ya. Komponen komputer nih merupakan semua peran ya. Maaf ya sebelumnya ya. Komponen komputer nih merupakan semua peran elektronik yang terdapat di dalam sebuah komputer. Nah, dalam mere motherboard, ia berfungsi menghubungkan setiap komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Ada juga dia prosesor yang berfungsi melakukan perhitungan maupun eksekusi atas perintah yang kita berikan. Nah, ada juga nih RAM. RAM itu apa? Berfungsi apa? Ia berfungsi dapat menyimpan sementara semua data dari seluruh program hasil olahan komponen komputer yang sedang berjalan. Ada juga dia VGA card atau Video Graphics Accelerator. Nah, dia itu bagian dalam komputer di dalam CPU yang berperan untuk menampilkan output proses ke monitor. Nah, selanjutnya ada CD-ROM. CD-ROM itu merupakan piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Selanjutnya ada hard disk
drive yang berfungsi menyimpan data secara permanen, terutama sebagai penyimpanan sistem operasi dan dapat kita akses kapan saja kita mau. Oke, selanjutnya fungsi komputer. Nah, fungsi komputer nih kita bahas mengenai fungsi komputer dalam bisnis ya. Yang pertama, fungsi komputer dapat digunakan sebagai Gojek. Gojek merupakan aplikasi membantu yang dapat untuk memesan transportasi motor, kebutuhan kita sehari-hari ya, kendaraan kita. Nah, jadi ini dia kayak Gojek ya, memang Gojek. Gojek bisnis model ya, yang hampir semua platform pemesanan transportasi seperti Grab, Uber, di mana pengguna dapat memesan transportasi kendaraan dari tempat satu ke tempat lainnya. Untuk yang kedua, ada internet banking. Nah, layanan perbankan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti mobile banking, SMS banking, dan telepon banking untuk melakukan transaksi, pembayaran, serta transaksi lainnya. Nah, fungsi komputer juga ada nih dalam bidang pendidikan. Yang pertama, sebagai untuk mencari bahan informasi. Nah, zaman sekarang nih ya, pasti kalau kita untuk mencari bahan-bahan pembelajaran, pasti kita juga akan menggunakan fungsi internet ya, komputer serta internet juga. Handphone juga termasuk dalam komputer nih, internet. Jadi kita bisa mencari bahan-bahan informasi dalam platform Google juga ada banyak dan lain sebagainya. Untuk kedua, yang saya sebutkan tadi, untuk media pembelajaran, dunia pendidikan pasti semakin maju, dapat kita melakukan presentasi menggunakan InFocus dalam komputer biar kita lebih jelas menjelaskan pada pada siswa ataupun mahasiswi ya, untuk rapat-rapat tertentu dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan komputer, setelah itu kita gunakan media InFocus. Yang ketiga, komputer sebagai tempat penyimpanan data agar dapat mudah menyimpan berbagai data dalam jumlah banyak, tapi tempatnya kecil dan simple. Nah, selanjutnya, fungsi komputer dalam bidang pemerintahan. Nah, pada hubungan ini ya, penggunaan informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut dengan e-government. Nah, dia ada 3 bentuk. Yang pertama, G2C atau Government to Citizen, yaitu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua ada G2B, Government to Business, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pengusaha. Yang ketiga ada G2G atau Government to Government. Nah, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pemerintah. Nah, apa aja sih teknologi terkini serta teknologi masa depan? Apalagi zaman sekarang nih ya, zaman sekarang tuh zaman semakin canggih, pasti semakin maju pula teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh pemerintah maupun anak bangsa. Yang pertama ada baterai wireless. Nah, kelahiran baterai wireless ini, baterai sodium, bertepatan dengan berkembangnya teknologi wireless charging atau pengisian daya tanpa kabel. Nah, saat ini bahkan hampir seluruh gadget premium yang baru dibekali fitur wireless charging. Nah, yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI. Pada tahun 2015 adalah milik kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Tetapi jangan khawatir nih akan mengambil alih dunia, sebab sampai saat ini adalah hal yang paling pintar yang dapat dilakukan adalah menganalisa kebiasaan atau bahasa dari manusia.
Nah, ada juga nih, Google juga sudah terjun dalam proyek AI Super lewat salah satunya Insinyur Denis Habies. Nah, yang ketiga ada virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang dapat membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna itu kita dapat berada di dalam dunia maya juga gitu, seolah-olah kita ada di dalam dunia maya. Nah, ini juga disebut dengan virtual reality yang dikenal dengan istilah realistis maya. Contohnya seperti lukisan virtual reality, film animasi VR, Google Earth VR, dan lain-lain sebagainya. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya. Sampai di sini pemaparan dari saya. Jangan lupa untuk teman-teman pahami semua. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.